Sejak Oktober 2023, tanah Gaza tak lagi sekadar wilayah sempit di tepi Laut Tengah. Ia berubah menjadi ladang kematian, kesengsaraan, dan simbol perlawanan manusia atas kehancuran. Setiap hari yang berlalu membawa angka-angka baru yang bukan sekadar statistik. Mereka adalah manusia, anak-anak, ibu, kakek, pemuda, seluruh keluarga, yang kehilangan nyawa dalam genosida yang dipertontonkan di hadapan dunia. Senin, 16 Juni 2025. Kementerian Kesehatan Palestina mengumumkan bahwa total korban tewas akibat agresi militer Israel telah mencapai 55.432 jiwa. Angka itu bukan hanya menunjukkan eskalasi kekerasan, tetapi juga menguatkan bahwa penderitaan ini telah berlangsung terlalu lama, terlalu dalam, dan terlalu brutal. Setiap korban adalah cerita, dan setiap cerita adalah tragedi yang belum selesai. Lebih dari 128.923 orang luka-luka, banyak di antaranya mengalami cacat permanen. Rumah sakit sudah tak sanggup menampung, ruang perawatan berubah menjadi ruang darurat, dan lorong-lorong rumah sakit dipenuhi mereka yang meraung kesakitan. Obat-obatan habis, peralatan medis minim, bahkan listrik dan air bersih tak lagi tersedia secara layak. Pada Senin pagi, 20 warga Palestina dilaporkan tewas saat mereka mencoba mendapatkan bantuan makanan dari pusat distribusi yang didukung oleh Amerika Serikat dan Israel. Mereka tidak membawa senjata. Mereka tidak menyerang. Mereka hanya lapar. Kelaparan yang mengguncang perut hingga tulang, menggugah rasa malu dunia yang bungkam. Serangan terhadap mereka yang tengah mengantri bantuan di Yayasan Kemanusiaan Gaza, GHF, bukan kali pertama. Sejak pusat distribusi ini dibuka pada 27 Mei 2025, total 338 warga sipil tewas. Ironisnya, tempat yang semestinya menjadi titik harapan justru berubah menjadi medan pembantaian. Setiap antrean menjadi perjudian nyawa. Setiap langkah menuju truk bantuan menjadi potensi peluru yang menembus dada. Kementerian Kesehatan menyebut bahwa 200 lainnya terluka dalam insiden itu, dengan 50 orang dalam kondisi kritis. Kami menyerukan mekanisme distribusi bantuan alternatif, bunyi pernyataan mereka. Namun suara itu seperti menjerit di padang kosong, sunyi dari tanggapan dunia. Sejak 2 Maret, Israel memperketat blokade total terhadap Gaza. Tak ada pasokan makanan, air bersih, obat-obatan, atau bahan bakar yang diizinkan masuk kecuali melalui GHF. Itu pun hanya dalam jumlah terbatas dan di bawah pengawasan militer. Jalur-jalur bantuan lainnya diblokir sepenuhnya. Gaza menjadi penjara terbuka, bahkan lebih buruk, ia menjadi kuburan massal yang diperluas perlahan. Sementara penduduk Gaza bertarung dengan lapar dan haus, dunia seolah menutup mata. Laporan-laporan dari berbagai lembaga kemanusiaan tak henti dirilis. Tetapi pengaruh politik dan tekanan diplomatik dari sekutu Israel menumpulkan semua usaha. Bahkan pengiriman bantuan dari negara-negara Arab dan organisasi internasional disabotase atau dicegat. Philip Lazzarini, Komisaris Jenderal UNRWA, menyampaikan kritik pedas terhadap sistem bantuan yang kini dikelola oleh AS dan Israel. Ia menyebutnya sebagai sistem distribusi yang mematikan. Sebuah sistem yang tidak hanya gagal memenuhi kebutuhan dasar warga Gaza, tetapi justru menciptakan titik-titik pembantaian baru. Tragedi ini terus berlangsung sementara perhatian dunia beralih ke tempat lain, katanya. Dunia telah terbiasa dengan penderitaan Gaza, dan kebiasaan itu menciptakan kebungkaman. Gaza menjadi latar belakang yang usang di layar berita, bukan lagi berita utama. Pada November 2024, Pengadilan Kriminal Internasional, ICC, mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant. Tuduhan mereka tidak main-main, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun hingga kini, surat itu tak berdaya. Israel menolak yurisdiksi ICC, dan negara-negara sekutunya tidak menunjukkan keseriusan untuk menegakkan hukum internasional. Padahal bukti-bukti kekejaman terus bertambah setiap harinya. Rumah sakit yang dibom, sekolah yang diratakan, dan pusat-pusat pengungsi yang dihancurkan. Israel juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional, ICJ, menyusul serangkaian dokumentasi kekerasan sistematis dan terencana terhadap warga sipil Palestina.
Dalam beberapa laporan investigasi oleh media Timur Tengah dan lembaga HAM, ditemukan bahwa tidak hanya tentara reguler Israel yang melakukan kekerasan di pusat distribusi bantuan. Sejumlah individu bersenjata yang disebut sebagai tentara bayaran juga terlihat aktif menembaki warga sipil yang lapar. Mereka diduga berafiliasi dengan perusahaan keamanan swasta yang dikontrak oleh organisasi bantuan yang berpihak pada kepentingan politik tertentu. Fakta ini mempertegas bahwa kekerasan di Gaza bukan semata-mata agresi negara, tetapi juga industri kekerasan yang diorkestrasi dan dibiayai. Pada 18 Maret 2025, pasukan Israel kembali melakukan serangan besar-besaran ke Gaza, menghancurkan perjanjian gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang disepakati pada Januari. Serangan ini mengakibatkan 5.139 kematian baru dan hampir 17.000 orang luka-luka. Pelanggaran gencatan senjata menjadi sinyal bahwa Israel tidak berminat menyelesaikan konflik ini melalui jalur damai. Setiap jeda selalu dimanfaatkan untuk merencanakan serangan berikutnya, memperluas kehancuran, dan menghapus Gaza dari peta kehidupan. Di balik angka-angka itu, tersembunyi generasi yang hilang. Anak-anak Gaza kini tumbuh tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa rumah, tanpa sekolah. Mereka bukan hanya korban fisik, tetapi juga korban psikologis. Trauma mendalam telah menjadi warisan paling nyata dari perang ini. Banyak dari mereka tidak mengenal masa kecil selain bunyi drone dan rudal. Dunia mereka dibatasi oleh runtuhan dan rasa takut. Tak sedikit yang mengalami gangguan mental, sulit tidur, atau bahkan kehilangan kemampuan berbicara setelah menyaksikan keluarganya hancur dalam sekejap. Meski di tengah kehancuran, warga Gaza terus bertahan. Mereka tetap berdoa, tetap berusaha, dan tetap berharap. Namun harapan itu semakin terancam punah jika dunia terus membiarkan kebiadaban ini berlangsung. Seruan dari pemimpin-pemimpin dunia, PBB, dan organisasi kemanusiaan tampaknya hanya menjadi dokumen diplomatik yang tak pernah benar-benar diimplementasikan. Solidaritas rakyat biasa dari seluruh dunia terus mengalir, tetapi kekuatannya terbentur tembok politik global. Kisah Gaza belum berakhir. Ia adalah lembaran luka yang masih basah. Setiap hari ada berita duka, ada jenazah baru, ada rumah yang rata dengan tanah. Angka 55.432 itu bukan akhir, melainkan pertanda bahwa dunia telah gagal menghentikan kejahatan paling besar di abad ini. Dunia dihadapkan pada pilihan, tetap bungkam dan membiarkan genosida ini terus berlangsung, atau bersatu dalam tekanan global untuk mengakhiri penderitaan ini. Gaza tidak butuh belas kasihan. Gaza butuh keadilan.